Sebelumnya saya cuma punya uang 50.000 Pak Haji, tapi saya nekat buat sodako ke RDAY. Saya yang nge-WA Pak Haji jual beli pakan ayam petelur. Waktu itu saya bingung, ada 1 ton tapi nggak laku. Tapi setelah saya agak kencengan, maksud Mas, agak kencengan Pak. Tapi setelah saya praktekin yang 18 sifat itu, meskipun berat, alhamdulillah dalam 1 hari 1 ton habis semua dibeli Pak Haji. Terima kasih. Dan banyak keanehan dengan itu Kang. Terima kasih Pak Haji. Yang aneh apa? Kan mulai ngantuk. Mulainya jam 11 ini. Ayo, Bapak siapa namanya, dari mana? Nama Ridwan dari Tasik. Oh, Tasik. Jauh ya Pak ya? Siap. Waktu itu WA Pak Haji, cuman alhamdulillah sampai sekarang belum Dibalas. Terima kasih. Bapak tahu nggak Pak Haji sekali nerima WA sehari bisa sampai 5.000 Pak? Ya siap. Iya. Nggak apa-apa. Oh iya. Sebelumnya saya cuma punya uang 50.000 Pak Haji, tapi saya nekat buat sodako ke RDAY. Saya yang nge-WA Pak Haji jual beli pakan ayam petelur. Waktu itu saya bingung, ada 1 ton tapi nggak laku. Tapi setelah saya agak kencengan, maksud Mas, agak kencengan Pak. Tapi setelah saya praktekin yang 18 sifat itu, meskipun berat, alhamdulillah dalam 1 hari 1 ton habis semua dibeli Pak Haji. Terima kasih. Dan banyak keanehan dengan itu Kang. Terima kasih Pak Haji. Yang aneh apa? Yang aneh apa? Ya kalau keluar ada aja yang ngasih rokok, ngasih buat bensin gitu. Karena ya. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Kok dapat keanehan dari Allah? Bapak meraktekin RDA yang mana? Yang celana dalam kebalik Pak Haji. Wow. Coba bentuk alat kelamin ini kayak gimana? Lonjong, oval, bulat. Jadi gini ya Pak, Bapak berobat kemana aja? Ke orang pinter kah? Atau ke kiai kah? Atau ke habib kah? Atau ke ajengan? Atau kemana aja? Tidak ada yang mengharuskan pakai celana dalam dibalik, nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Yang ada cuma di sini. Kenapa? Karena kita ngantisipasi supaya Bapak jangan sampai kena santet. Kalau udah kena santet, Bapak datang ke sini, memang bisa sembuh, tapi proses. Ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu. Kalau Bapak nanti kena hipnotis atau salah investasi, atau Bapak dan Ibu kena gendam atau kena dicolong. Nah, coba mulai hari ini Bapak dan Ibu biar di rumahnya nggak kemasukan maling, celana dalamnya dibalik. Kalau bisa, kalau di rumah total semua, ya celana dalam. Kalau Ibu nggak pakai BH, ya BH-nya dilepas, tapi teteknya tetap nggak boleh dibalik. Teteknya tetap di situ. BH nggak, kan banyak kan ibu-ibu kalau tidur BH-nya nggak dipakai kan? Emang itu kesukaannya Pak Haji. Pak Haji suka itu. Nah, mau saya, daripada Bapak pakai security, kalau memang ada uangnya ya pakai security nggak apa-apa. Kalau nggak ada, udah rumahnya tipe 21, tipe 36, 45, lagi mana buat bayar security? Ya udah, total baju dalam luar dibalik, celana dalam dibalik, celana luar dibalik, semuanya dibalik. Nah, antisipasi itu. Nah, kedua, ketiga, orang yang pakai celana dalamnya kebalik ada aja rezekinya. Ketimbang rokok ditawarin, ketimbang makan dibayarin. Lumayan kan? Nah, apalagi Bapak dan Ibu berani mempraktekkan ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Apa tuh ilmu kearifan lokal? Bapak dan Ibu, Kang Nur, lu sebelah sini Nur, biar yang lain bisa lihat. Nah, tepuk tangan dong. Wow. Yang belakang tadi mau teriak tapi takut ya. Ngeri dikeluarin dari ruangan ya. Enggak lah, enggak. Memang harusnya kalau yang teriak emang harus dikeluarin ya. Enggak lah. Jadi gini. Ini ilmu RDAY memang ilmu yang enggak masuk logika. Mana ada sih orang pakai BH dibalik? Orang udah didesain sama arsiteknya BH-nya begitu, kok dibalik? Nah, ini karena
Di sekarang dunia sekarang tuh lagi gila-gilaan. Salah satunya apa? Investasi bodong. Ibu punya duit tinggal semiliarnya karena suami dapat pesangon pensiun. Nah, sayang kan kalau mesti kena investasi bodong. Nah, antisipasinya ibu juga nggak tahu, bapak nggak tahu gimana antisipasinya. Apakah ini bodong, apakah ini enggak? Udah pak, diserahin aja masih celana dalam. Jadi celana dalamnya dibalik, ibu juga. Tapi kan ini penipunya juga pasien RDAI kan? Iya, ini penipunya pasien. Jadi gimana dong? Tenang bu, pakai bolak-baliknya 3 kali. Biasanya kalau kita ada niat mau jahat pakai ilmu RDAY, biasanya hitungan 24 jam itu orang langsung almarhum. Nah, mendingan bapak dan ibu pakainya 3 kali. Jadi pada saat dia mau niat jahat, alhamdulillah almarhum. Jadi ngurangin penduduk, membantu program pemerintah Indonesia, ya kan? Nah, misalkan bapak dan ibu mau jadi kepala desa, bapak dan ibu pengen jadi camat, bapak dan ibu mau naik pangkat, nah pakai celana dalamnya dibalik. Tapi kan saya kompetitor Ji, ada 2 Ji lawannya, gua sama dia. Nah, pakai celana dalamnya dibalik, tapi bolak-balik, jangan sekali. Tahu kan? Pakai, turunin lagi, pakai lagi, balik lagi, turunin lagi, pakai lagi, turunin lagi, balik. Minimal 3 kali, maksimal 9 kali. Nanti pada saat ibu, Ji bisa gak buat pemilihan presiden? Wow, begini bos. Presiden, pemilihan presiden yang pakai celana dalam dibalik pasti jadi presiden. Iya dong. Ngapain pakai istilahnya goib, pakai dukun ini ngapain? Udah aja pakai ilmu kearifan lokal. Jadi pada saat mau pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, pakai celana dalam dibalik. Nanti pada saat pagi jam 9 mau ditoblos, dia umumin pakai live bahwa gue presiden kebalik. Nanti kan yang milih kan banyak. Jalan keluar. Ya, jadi saya mau bapak dan ibu ini udah dipraktekin walaupun belum pernah ke RDAY. Daripada bapak dan ibu nanti ribut suami istri gara-gara mama sih investasi di sini, bapak juga gini. Aduh, jadi ribut. Udah bu, mendingan kita penengahnya, nggak usah orang ketiga, tapi biarlah si celana dalam kebalik. Ya dong? Ya. Kedua, paksain bapak dan ibu pakai ilmu kearifan lokal. Yang ada pasangan nih, yang ada pasangan nanti sendiri. Bisa gak ibu kalau suaminya keluar dari kamar mandi, ibu colek aja alat kelamin bentar. Ya maksudnya apa sih artinya Ji? Ilmunya jorok enggak lah, ini namanya ilmu keharmonisan. Kan kita pernikahan udah 20 tahun, 30 tahun. Ya kan? Apa? Kalau udah janda, nanti saya cariin duda. Iya. Yeah. Ada duda peot lagi mengejar janda. Enggak lah, nanti gampang. Kalau ibu dan bapak paksain kalau suaminya lagi keluar dari kamar mandi dibecandain dengan pegang alat kelamin. Begitu juga ibu keluar dari kamar mandi, bapak bercandain pegang teteknya. Nggak apa-apa pak, paling nanti pintu kamar mandi jebol. Dia ngamuk. Nggak lah, ini namanya ilmu keharmonisan. Jadi gini pak, setelah saya pelajarin, saya ini nggak punya guru pak, saya nggak punya kiai, saya nggak ada guru. Mana ada guru? Saya nggak ada. Guru saya Allah. Jadi guru saya tuh bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu hajatnya terkabul nih, kayak ini terkabul, ini guru saya wajib cium tangan sama dia. Kenapa? Karena ini ilmu kearifan lokal. Makanya bapak dan ibu nanti coba praktekin. Gimana sih Ji meraktekinnya Ji? Ilmu keharmonisan. Kalau bapak di mana itunya yang manjur? Yang ada kantongnya. Ibu yang mana bagian yang manjur? Yang ada kantongnya. Kalau bapak namanya kantong macan. Ya maksudnya alat kelaminnya tuh si gondal gandul. Nah, orang yang sering alat kelaminnya dipegang-pegang sama istrinya, itu saldo istrinya tidak pernah di bawah 1 miliar. Selalu di atas 1 miliar.
Iya betul. Tapi yang remes bukan bapaknya, yang remes tapi lawannya, istrinya, pasangannya, kekasihnya, tunangannya, pacarnya, siapa aja. Ji, kalau gue bukan siapa-siapanya dia remes. Bener, saya nggak bohong. Hah? Mana ada bu laki-laki yang diremes alat kelaminnya marah? Yang ada ibu langsung dibayar tunai. Hah? Ya nanti saya cariin bandot, tenang aja. Di bawah ada bandot. Bandot banyak. Nanti ibu remes bandot ya. Nah, jadi gitu bu. Paksain ibu bisa 1 hari pekerjaan utamanya tidak masak, tidak cuci baju, tidak dan tidak. Tapi ibu mulai hari ini setelah ketemu RDAY, pekerjaan yang utama nomor 1 adalah ngeremes kontol. Letoy, nanti kan dikasih centong buat nepok. Pok. Ibu dan bapak ngeremes kontol suami atau pasangannya. Bisa suami pulang kerja, misalkan dia satpam, pulang malam, security pulang pagi, nggak usah harus nunggu dia mandi. Pas dia ketok-ketok, tok 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 tok, kontol pulang. Ayo. Nggak apa-apa. Kalau yang bukain bukan kita, yang bukain anak, nggak apa-apa. Karena kita di belakang, daripada lari-lari kan anak udah bukain. Mama, papa pulang. Dia bukain dulu. Nggak apa-apa. Paling ibu nanti di belakang. Hai, gimana kabarnya gondal gandil? Gondal gandil pulang. Nah, ibu pas anak nggak lihat, lemas, papasan langsung burmes. Gue nggak setuju istri menyambut suami pulang, dia cium tangan, gue nggak setuju. Itu kan udah dulu kita kerjain. Toh saldonya nggak nambah-nambah. Ya kan? Maksudnya ibu kan udah meraktekin namanya suami pulang, cium tangan nggak? Apa saldonya nambah? Enggak tuh. Coba sekarang cium tangannya di nomor 2-in. Jadi yang nomor 1, salaman dulu sama kontolnya. Kalau udah salaman sama si alat kelaminnya suami, salaman sama kontolnya, zep, emang suami nggak keluarin duit, jangan dilepas. Kalau suami ngeluarin duit baru dilepas. Nah, lepas. Hah? Artinya apa? Jangan dilepas. Saya ngelarang ibu pada saat ngeremes awal-awal alat kelaminnya suami, kalau nggak ada duitnya jangan dilepas, langsung aja pasti duitnya keluar. Karena tadi udah diuji coba. Tadi kan saya di KFC sama tamu-tamu saya, kita ngobrol. Pak Haji, saya terima kasih banyak. Dia pakai baju merah tadi malam, yang tadi nyanyi dari Jogja. Jadi tadi ada orang baju merah. Belum pernah tiap hari suaminya ngasih duit, belum pernah seumur hidup, selama perkawinan belum pernah. Iya, maksudnya kalau ngasih tiap bulan. Nah, kalau tiap bulan kan memang udah wajib ya. Misalkan sebulannya gajinya 5 juta, ya udah 5 juta aja. Kalau gajinya sebulan 3 juta, ya udah 3 juta aja. Tapi ibu, setelah istrinya meraktekin ilmu RDAY, ngeremes alat kelaminnya suaminya tiap hari, kalau dia keluar dari kamar mandi, kalau dia pulang pagi, pokoknya itu aja. Di samping bulanannya tidak berkurang, tetap segitu, hariannya ada. Tadi barusan, kan tadi kita privat Pak di KFC. Tadi kita privat khusus di KFC. Dan yang dahsyat lagi, yang dari Sukabumi, suami istri. Saya lagi ngomong, makanya Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY luar biasa Bu. Nanti saya kasih tahu nomor teleponnya, tanya. Kok bisa sih? Jadi dia itu ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi dia ngetes ilmu RDAY dipraktekin ke gurunya. Senjata makan tuan. Ini bener Pak. Jadi orang Sukabumi, nanti saya kasih nomor teleponnya, bener gak dia? Jadi
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti saya ketemu Pak Haji, pasti. Dan saya privat khusus hanya berdua doang dengan Pak Haji. Bener tuh, dia mau ke Aeon Mall. Tutup kan buka kan jam 10. Ini masih pagi, setengah 10 kurang lah. Sehingga dia balik lagi ke KFC. Nah di KFC dia lihat kok banyak orang rubung. Siapa yang dirubung? Ada Pak Haji. Alhamdulillah dia ngomong. Masa bilang kok bapak kan nggak ikut grup Jogja? Kan saya praktekin ilmu Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu gue bilang, wah ini kalau saya umumin di ruangan nih, dipraktekin luar biasa nih. Nah maksud saya Pak, ini kan udah dipraktekin sama orang Sukabumi. Bapak jangan praktekin. Ya, tapi Bapak praktekinnya untuk hajatnya Bapak dan Ibu saja. Bisa? Iya. Nah kedua Pak, istrinya sakit. Udah jual mobil sampai 2 unit. Jual mobil sampai 2 unit. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Sekali datang dia bayar 30 juta. Sekali datang dia bayar 60 juta. Nah nggak taunya dia nonton YouTube. Dia praktekin tuh pakai centong. Dikerok kepalanya. Kerok kepalanya. Kan penyakitnya pindah-pindah. Sekarang ke tete sama ke punggung. Nah tadi udah saya ajarin nih. Nih obatnya ini obatnya ini. Nah maksud saya, karena dia yakinnya tingkat dewa ada perubahan. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDI. Apa tuh ilmunya? Yakinnya tingkat dewa. Kedua, dia praktekin sedekah ekstrim seisi dompet. Kemarin. Nah, tadi malam juga ada yang japri. Makasih ya Ji, gue dipaksa sama lu suruh sedekah ekstrim. Emang kenapa? Kan gue suruh sedekah ekstrim sisi dompet, karena hajat gue ekstrim, hajat gue terkabul. Nah Bapak dan Ibu hari ini ada gak yang punya hajat ekstrim? Nah coba praktekin ilmunya RDAY. Sedekah ekstrim lawannya. Kalau saya nggak punya gimana Ji? Ya udah ibadah ekstrim. Kalau nggak punya ya sedekah ekstrim. Kalau nggak bisa, kalau nggak punya ya ibadah ekstrim. Apa tuh Pak Ji ibadah ekstrim? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi kalau suruh baca Quran susah. Ya kan? Nah, gimana berani nggak hari ini, malam ini kita paksain sedekah ekstrim. Kalau Bapak dan Ibu di dompet atau di kantong ada 2.000, boleh nggak sedekah? Boleh. Kan sedekah ekstrim, sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong. Nanti saya titipin truk tronton. Kan ada truk tronton nih Bu. Ibu pulangnya kemana? Ya, nanti ada truk tronton bawa semen. Nah, itu saya bawa ke. Nah, paksain khusus yang berani. Kalau ibu kan masih mikir, aduh, kalau gue sedekahin sisi kantong, sisi dompet, kan pulang gimana? Jangan, itu namanya kan di pertengahan jalan ragu-ragu. Ini khusus yang nekat-nekat aja Bu. Ibu jangan dulu, nanti ibu ntar aja. Ini khusus yang nekat. Karena hajatnya udah mendesak. Besok hari Kamis rumah saya mau dilelang. Sama saya Pak. Kan yang dilelang rumah bukan alat kelamin ibu kan? Santai aja. Kan alat kelamin ibu masih nempel kan? Masih ada gak alat kelamin ibu? Masih nempel kan? Ya udah nempel dulu aja. Ini yang udah SOS. Besok hari Kamis atau hari Rabu rumah saya mau disita. Besok saya mau di BAP. Tahu BAP? Apa singkatan dari BAP? Iya, jadi mau di BAP. Gimana caranya nih? Biar gue selamat dan aman. Ya, terpaksa harus sedekah ekstrim. Nah, coba praktekin. Karena tadi tamu saya yang dari Sukabumi, dia maksain sedekah ekstrim. Alhamdulillah ada hasilnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum berani, jangan dipaksa. Ntar aja santai. Ini kan khusus yang hajatnya ekstrim. Nyambung maksud saya? Oke, jadi Bapak dan Ibu nanti praktekin. Bos tadi udah ya? Dipandu Kang Don. Coba semuanya dipandu.